Bersama saya Tizara dalam webinar series keempat dengan tema Halal by Design. Yang terhormat Ibu Reni Fitriana Kaban selaku pembicara pada webinar series keempat ini, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah karena atas izinnya kita dapat berkumpul di webinar series keempat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku MC pada webinar series keempat hari ini membacakan susunan acara webinar series keempat. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat acara akan diserahkan kepada moderator, yang kelima presentasi oleh Ibu Reni Fitriana Kaban, yang keenam sesi tanya jawab antara peserta dan pembicara. Yang ketujuh, moderator akan menyampaikan kesimpulan pada acara hari ini. Yang kedelapan, pemberian sertifikat Perbanas Pradeco kepada Ibu Reni Fitriana dan sesi foto bersama. Dan terakhir adalah penutupan. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan acara pada hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Muhammad Rafli Al-Ghifari dan Arvin Tadema. Silakan untuk Muhammad Rafli Al-Ghifari dan Arvin Tadema atas waktunya. Untuk Al-Ghifari dan Arvin Tadema bisa dimulai sekarang. Belum di-unmute tuh. Al-Ghifari belum di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mulai membaca tilawahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzina antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Terima kasih.
Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang telah disampaikan dan dibawakan oleh Muhammad Rafi Al-Ghifari dan Arvinta Dena. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Muhammad Rizky Afi Kamal. Silakan untuk Muhammad Rizky Afi Kamal atas waktunya. Baik, terima kasih. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya wafi ni'mahu wa ya kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanika. Allahumma lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il waslimina wal muslimati wal mu'mini wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Selanjutnya saya serahkan kepada host kembali. Terima kasih. Terima kasih untuk Muhammad Rizky Afi Kamal. Kita telah sama-sama berdoa untuk kesuksesan acara kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyerahkan acara kepada Amira Syafiq Nuril Askia selaku moderator pada webinar series keempat kali ini. Silakan untuk Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuzara Izani selaku MC kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu dosen yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Hidayat Sofyan SEMM selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat Ibu Rameswara Samufa Nadia SEMSI selaku Prodi Ekonomi Syariah. Dan yang terhormat Ibu Reni Fitriana Kaban SPMSI selaku pemateri kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada Perbanas Friday Love ngobrolin ekonomi syariah series keempat. Dan alhamdulillah di bulan kemenangan ini juga kita mengadakan sebuah kajian yang mana insya Allah bisa memberikan kepada kita manfaat yang sangat luar biasa. Dan juga insya Allah dapat memberikan kita pahala. Amin. Karena kita sama-sama di sini untuk menimba ilmu lebih dalam lagi, dan untuk kajian pada siang hari ini kita akan membahas dengan tema halal by design. Adapun pengalaman beliau di sini, saya akan sedikit membacakan CV singkat dari Ibu Reni Fitriana Kaban, SPMSI. Beliau lahir di Jakarta 12 Oktober 1977. Beliau menyelesaikan pendidikan gelar master di Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor, jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Karena tema kita hari ini bertemakan halal by design, jadi di sini saya akan membacakan pengalaman terkait hal-hal yang berbau halal nih teman-teman. Beliau ini merupakan pembimbing tesis mahasiswa topik halal 2020 sampai sekarang, dan sekarang sudah ada yang terbit di jurnal. Kemudian, beliau anggota Halal Center Divisi PPUMI Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia 2021 sampai 2031. Dan beliau juga adalah dosen manajemen produk halal dan manajemen industri halal Perbanas Institute 2022. Dan masih banyak pengalaman beliau lainnya. Selain itu, beliau juga sudah banyak mengunjungi negara lain seperti Filipina, Malaysia, Singapura, India, Polandia, Denmark, Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Baik, sebelumnya Ibu Reni, saya ingin menginfokan bahwa waktu untuk menyampaikan materi 30 menit dan sesi tanya jawab 25 menit. Baiklah, untuk itu kami persilakan Ibu Reni Fitriana Kaban, SPMSI, untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya, ininya belum disetting background-nya karena baru dapat, tapi
apa namanya laptopnya kita sama nih Pak Hidayat, masih sama ya, backgroundnya masih yang kemarin workshop. Ya udah nggak apa-apa ya, nanti dulu ya, nanti foto, yang penting kan buat foto ya, fotonya belakangan ya. Nanti dibenerin ininya backgroundnya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan ya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk shaum di bulan Ramadan, sebagaimana kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan gelar ataupun stempel sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita ataupun qudwah suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan banyak keberkahan bagi kita ya, sehingga kita menjadi Islam. Apa jadinya kalau kita tanpa beliau? Kita bukan orang Islam, kita menjadi orang yang jahiliyah, dan kita tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Jumpa juga semoga keberkahan dilimpahkan kepada para sahabat, para keluarganya, para pengikutnya ya, yang mudah-mudahan kita termasuk ya dalam pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu anjuran Rasulullah adalah thalabul ilmu minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari lahir ya, minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sehingga kita nanti menutup mata sampai di akhir usia kita. Dan ini adalah salah satu upaya kita untuk menuntut ilmu ya. Bayangkan di hari Jumat yang harusnya libur, kita kan harusnya libur ya Pak, WhatsApp-nya ya. Harusnya libur, tapi kita malah diskusi ini, malah menimba ilmu, mencari ilmu dalam rangka apa ya? Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah dari sekedar hanya orang-orang yang cukup beribadah saja. Walaupun tidak menafikan orang yang beribadah itu pasti mendapatkan keberkahan juga dari Allah, tapi ilmu yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah ya. Saya mau mengaturkan terima kasih ini kepada panitia yang telah mengundang saya untuk acara Friday Talk ya, Friday Talk discussion untuk webinar yang keempat ya. Ini alhamdulillah sudah digagas sama Prodi Ekonomi Syariah ya, yang diawali oleh pembicara pertama sampai terakhir ya. Terima kasih kepada Kak Prodi juga, Pak Dr. Hidayat Sofyan Wijaya, bukan Wahid ya Pak. Sofyan Wijaya ya, yang hari ini sudah berkenan hadir ya di acara ini juga kepada Ibu Sekprodi, Ibu Prameswara Samova Nadia ya, yang sudah membantu untuk meworo-woro ataupun menginform kepada para dosen ya, rajin Ibu ya, alhamdulillah ya, supaya memang gemanya, syiarnya kegiatan ini tuh selalu terus terupdate ataupun terlaksana. Yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlangsung ya, sehingga syiar ekonomi syariah ini tidak putus-putus ya. Dan diharapkan juga nanti adalah kita ada implementasi ataupun follow up atau tindak lanjut ya dari kegiatan-kegiatan ini ataupun materi-materi yang disampaikan oleh pemateri sejak awal ya. Kalau nggak salah yang pertama disampaikan oleh Pak Bal ya, tentang filantropi Islam ya, mudah-mudahan sudah follow up-nya sudah dilanjutkan ya. Jadi karena ilmu harus bersanding dengan amal kan. Nah, ilmu dan amal itu harus sejalan. Jadi kalau kita terima ilmu aja tanpa diamalkan, nah itu nanti seperti ibaratnya ember diisi terus tapi nggak disalurkan ke tempat yang bermanfaat, airnya apa? Luber embernya, airnya tumpah gitu kan.
sia-sia ya. Mudah-mudahan nanti kita jadi amal ya. Nanti kita konsep lah bagaimana acara hari ini ya bisa jadi implementasi atau terimplikasi dalam sebuah amal kegiatan, mudah-mudahan ya. Acara ini hari ini materinya adalah tentang halal. Saya izin share screen ya, share materinya. Ini mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Ini Zoom saya juga lagi error ini karena menjelang akhir bulan kali ya. Dari kemarin dipakai Zoom terus ya. Aduh ya Allah. Oh, udah tulisan low system. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Ya. Oh ya. Ini pesertanya adalah mahasiswa ekonomi syariah ya, mostly ya, kebanyakan ya. Betul, Bu. Apakah boleh tahu? Mungkin MC ada informasi tentang audiens selain mahasiswa juga dari kuliah saya ya, yaitu manajemen industri halal. Mahasiswa saya ada di sini ya, hadir di sini ya. Gimana? Ada informasi nggak? Peserta yang dari luar nggak? Gimana? Ada informasi? Angkatan 2021, kemudian ada beberapa dosen, ya lebihnya mahasiswa Bu Reni. Dosen dari ya. Suara saya putus-putus nggak? Suara Bu Reni jelas. Jelas sekali. Kali jelas, Bu. Oke. Oke, kita bicara tentang hari ini diskusi kita adalah tentang halal by design ya. Kalau ngomongin desain, yang kepikiran di kepala kita apa ya? Top of mind-nya apa? Tomnya? Boleh kasih tahu? Mungkin ada yang bisa kasih opini kalau ngomongin desain, yang kepikiran di otak kita apa desain? Sudah diatur ya. Gitu ya? Settingan gitu, logo gitu ya? Iya. Apakah itu yang akan kita bicarakan? Apakah desainnya, logonya halal yang kemarin jadi hot issue ya? Itu apakah itu yang kita bahas ya? Dan nanti kita lihat ya, yang seperti apa sih sebetulnya halal by design itu? Yang kita bahas pertama adalah kita akan pengantar dulu, terus masuk ke apa itu industri halal, terus apa itu standar dan kriteria halal, terus konsep halal by design, dan akan diakhiri dengan kesimpulan ya. Sebagai pendahuluan dulu ya, sebelum kita masuk ke halal by design-nya. Jadi sebagaimana kita tahu adalah Indonesia ini the most Muslim population, the biggest Muslim population in the world gitu ya. Penduduk yang paling banyak mayoritasnya adalah Muslim itu ada di negara Indonesia. Bahkan secara kalkulasi di dunia itu kita bisa hampir kita tertinggi ya, kita bisa dikatakan tertinggi, dan di Indonesia itu sendiri juga kita juga hampir bisa dikatakan bisa banyak sekali, bisa dikatakan 268 juta penduduk Indonesia atau 13% dari penduduk Islam di dunia itu kita ya, maksudnya orang Indonesia, Islam Indonesia ya. Jadi cukup signifikan mempengaruhi baik nilai dari sisi ekonominya maupun dari sisi pengaruhnya terhadap konsep Muslim ataupun pemikiran, baik itu pemikiran Muslim, ekonomi Muslim, lebih diperkenalkan lagi nanti tentang halal itu sendiri ya. Produk halal banyak dibutuhkan konsumen Muslimnya, tapi industri halalnya masih kurang berkembang. Nah ini salah satu kendala yang ada di dunia gitu ya. Produk halal itu diperlukan karena penduduk di dunia itu yang Muslim sekitar, kalau lihat datanya datanya agak lambat ya, agak jauh sedikit, yaitu 2019 belum diupdate, ini sekitar 1,8 miliar penduduk Muslim di dunia adalah penduduk di dunia adalah Muslim. Jadi kebutuhan akan halalnya pasti sangat tinggi. Tapi ya produk-produk halalnya ataupun industri halalnya belum terlalu mendukung ya. Kalau dibandingkan dengan negara Muslim lainnya, di Indonesia ini paling tinggi ya. Di antara negara-negara lainnya jumlah penduduknya, kita dekat dengan sama Pakistan tuh.
tapi kita yang paling tinggi. Oke, lanjut. Dan menurut Global Islamic Economic Report, ini juga datanya masih agak lama sedikit ya, ini ada yang terbaru sebetulnya, Indonesia masih ranking kelima, jauh dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu ranking 1 dalam kebijakan-kebijakan yang terkait tentang industri halal ya, baik dari sisi makanan, minuman satu klaster, baik dari sisi fashion, farmasi dan seterusnya ya. Tapi kalau nggak salah sudah mulai naik ya ininya arahannya, bahkan Wakil Presiden kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah mencanangkan bahwa Indonesia di tahun 2025 nanti akan menjadi pusat halal dunia. Kira-kira nyampe nggak ya 2025 bisa? Itu tergantung kita semua ya, mau menuju ke arah sana atau tidak ya. Jadi ini ya berdasarkan data tadi JIR tadi ya, Global Islamic Economy Report, bahwa dari data Global Handel Industri 43% itu ditempati oleh makanan ya. Jadi pangsa pasar foodnya itu masih lebih paling tinggi ya dari halal industri. Sisanya ya ada kosmetik 5%, farmasi ini termasuk di dalamnya adalah obat dan yang baru-baru ini dipakai sama kita dalam situasi COVID apa? Vaksin ya, termasuk dalam kategori vaksin. Terus tourism atau pariwisata halal ini cukup tinggi juga 8%, fashion clothing ini juga 23% ya, nomor 2 setelah makanan yang pasti ya, sandang, setelah pangan ya, dan media 23%. Ada satu lagi mungkin tidak tercantum di sini, tapi itu termasuk bagian dari global halal industry, yaitu adalah keuangan ya, keuangan. Tapi tidak dibahas karena keuangan lebih kepada jasa yang sifatnya penggunaan ya, tapi bukan dipakai secara langsung. Oke, kita lanjut di pendahuluan ya. Jadi karena dilihat penduduk dunia yang agama Islam ini makin banyak ya, karena alhamdulillah ya, syiar Islam itu semakin menggaung dan semakin banyak. Ini salah satu bukti dari ayat berbondong-bondong manusia menuju Islam ya. Suratnya surat Al-Kautsar kalau nggak salah ya. An-Nasr. Al-Kautsar fasoli li rabbika wanhar fasabbih An-Nasr. Ya, An-Nasr ya. Ya itu ya. Bukan itu ya, ayatnya yang mana ya Pak? Tolong dikoreksi saya Pak. Oraitan nas haduna fi dinillahi wajah. Ya dukhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ya, di situ di ayat itu salah satunya disebutkan berbondong-bondong penduduk ataupun orang-orang di dunia ini convert, atau bukan convert, lebih tepat lagi revert ya. Convert itu pindah, kalau revert itu kembali, artinya kembali ke fitrah, itu kembali menjadi Islam. Jadi penduduk dunia ini semakin banyak yang Islam, ya. Terus udah gitu pangsa pasar dunianya juga tinggi, dan penduduk muslimnya ini tingkat konsumsinya juga tinggi, pengeluaran spending konsumnya juga cukup tinggi, ya. Jadi itu juga mempengaruhi perkembangan institusi halal di dunia. Dan satu lagi pengaruh dari media massa atau internet atau e-commerce ini ya, sehingga semakin mudah orang untuk bertransaksi, berbelanja, penyebaran informasi juga semakin mudah dengan adanya sosial media. Jadi ini juga mempengaruhi perkembangan halal industri. Oke, kita masuk dengan istilah industri halal itu sendiri. Apa ya industri halal itu sendiri? Adalah industri yang, nah di sini dia mulai dari perencanaan, pembangunan, operasionalnya, pemasaran, sampai distribusi, penyimpanan, rantai pasok ya, supply chain. Pengembangannya itu selalu mempertimbangkan aturan halal yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau ada halal product and service nih, dari ya mulai dari makanan ya, terus kosmetik, obat, Islamic finance tadi ya, makanan binatang tujuh sendiri kan binatang dikasih makan ya. Nah, makanan dia harus halal ya, kalau kita yang makan kalau makanan binatang-binatang yang halal ya, yang seperti disebutkan di dalam surah Maidah gitu kan. Dan juga di Al-Qur'an ataupun hadis jenis-jenis binatang saja apa saja yang halal dimakan ya, dan yang halal dimakan. Ini saya tidak akan bahas jenis binatang yang apa yang dimakan yang halal dan haram ya, karena kita itu bagiannya lain lagi ya, khusus untuk
titik kritis misalnya ya, ataupun halal foodnya saja gitu ya. Tapi kita membahas tentang halal by design ya. Nanti boleh nanti kita diskusi lagi lebih lanjut. Kalau misalnya ada pembahasan tentang jenis binatang apa saja yang halal ya. Tapi itu sudah clear, saya anggap itu clear ya. Jadi industri halal itu mulai dari istilahnya dari hulu sampai hilir, mulai dari bagaimana mendapatkan bahan bakunya sampai pendistribusian sampai pemasaran, ya, sampai memikirkan perancangan sustainability keberlanjutan dari produk-produk halal itu sendiri, ya. Dan di dalam industri halal itu ada pelaku usaha halal, adalah orang-orang yang bergerak dalam industri halal itu siapa saja, yaitu termasuk ini, ya. Industrinya itu sendiri ya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan-makanan halal atau produk-produk halal, termasuk fashion tadi, baju muslim halal, termasuk farmasi dan seterusnya ya, semua yang ada di industri halal tadi. Terus udah gitu itu kita sebut dengan produsen dan distributor, terus ada pemiliknya ya yang menjual produk-produk halal ya, masuk di dalamnya restoran, catering, ada dapurnya juga ya, rumah potong hewan dan perusahaan jasa. Semua ini yang menjadi pelaku usaha halal dan mereka harus dipastikan mendapatkan sertifikat halal ya kalau kita ingin mereka dikategorikan adalah pelaku usaha halal ya, ataupun produk yang dihasilkan bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim dan dinyatakan halal dan thayyib ya. Jadi kalau didefinisikan ini pelaku usaha halal adalah orang atau bisa dia individu atau bisa berkelompok yang melakukan bisnis yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi dengan menggunakan keterampilan, tenaga kerja dan peralatan produksi. Ya, jadi dia harus mempunyai ada keterampilannya, ada tenaga kerja dan ada alat produksi ya. Termasuk UMKM juga ya. UMKM juga kan dia ada keterampilan walaupun usahanya kecil tetap ya. Terus, nah ini dia mempertimbangkan syariat Islam ya, mempertimbangkan aturan dan standar halal yang sesuai syariat Islam. Jadi kalau dia mau mendaftarkan sertifikat halal, pasti kan ada kriteria, misalnya bahan baku yang dipakai, proses penggunaannya seperti apa, ya semua itu harus memenuhi kriteria standar halal. Oke. Nah, apa saja yang bisa berpengaruh pada perkembangan industri halal? Apakah industri halal di Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang dengan baik atau tidak, malah kebalikannya atau stagnan. Nah, bagaimana ya? Nanti kita bahas ya. Ternyata misalnya ya ini ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan industri halal di Indonesia maupun di dunia ya. Pertama adanya regulasi dan peraturan jaminan produk halal dan industri halal yang belum mantap ya. Kalau di Indonesia sendiri kita sudah ada payung hukumnya yang sudah ajak ya untuk memayungi tentang ataupun mengatur tentang pelaksanaan sistem jaminan halal ini, yaitu pertama di Undang-Undang Nomor 33 ya tahun 2014 ini tentang jaminan produk halal ya, ini diresmikannya di era SBY ya. Di era Jokowi ada PP nomor 31 tahun 2019 yaitu penetapan pelaksanaan undang-undang tadi ya. Jadi bagaimana penetapan pelaksanaannya ditetapkan di peraturan pemerintah dan dimantapkan lagi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan pemerintah lagi nomor 39 tahun 2021 penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ya. Jadi sudah mantap belum? Nah, nanti kita diskusikan ya. Sudah mantap belum berarti itu undang-undangnya dan peraturan-peraturannya ya. Terus yang kedua, kemampuan dan kapasitas sumber daya manusianya masih kurang untuk menjalankan industri dan ekonomi halal ya. Jadi masih banyak yang belum aware atau belum realize atau sadar atas pentingnya halal ini. Mungkin ya, tapi tetap kita harus optimis ya. Kita bisa katakan melek halalnya itu baru di tahun ini ya, tahun-tahun inilah ya. Tahun-tahun ke belakang itu kita masih kurang peduli tentang halal. Jadi makan produk yang sehari-hari atau menggunakan alat-alat kebutuhan sehari-hari kita nggak mikir mau halal mau enggak, yang penting enak atau kita rasa ya udah pokoknya kayaknya yang jual orangnya muslim ya udah aman gitu tanpa memikirkan sertifikat dan seterusnya ya. Karena
maupun tadi kapasitas SDM yang memproduksinya itu juga kesadaran untuk memproduksi produk-produk halalnya juga belum 100% optimal gitu ya. Selanjutnya infrastruktur industri halalnya sangat kurang ya. Tadi pabrik-pabrik pembuatan produk halal ataupun segala yang mendukung ya untuk industri halalnya ini masih belum menunjang untuk pertumbuhan ekonomi halal. Jadi dibandingkan Malaysia ya, Indonesia ini masih ketinggalan jauh ya untuk infrastruktur industri halal. Kalau di Malaysia itu masyarakatnya itu kalau mau kemana-mana jalan-jalan misalnya ya berpariwisata ke Indonesia aja, misalnya mereka mau jalan-jalan ke Indonesia, mereka kalau belanja aja itu sampai memikirkan ini sertifikatnya ada sertifikat halal atau enggak. Kalau kita kan baru-baru ini aja mikir gitu ya, dulu kita enggak. Kalau mereka udah dari dulu sudah seperti itu ya. Jadi memang karena sudah dibentuk sama pemerintahnya untuk sampai infrastrukturnya, peraturannya dan seterusnya yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi halal. Pasokan bahan baku yang faktor yang berpengaruh berikutnya adalah bahan mentah industri halal itu masih sebagian besar 90 dari 96% itu masih import ya, produk-produk kita itu masih dari luar negeri, sedangkan yang dari luar negeri itu harus dipastikan mereka dijamin kehalalannya. Nah itu kita harus berarti memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia yang akan diproduksi di Indonesia itu juga harus halal. Terus yang terakhir adalah kriteria norma dan standar sertifikasi halal produk belum ditetapkan dan berbeda-beda di negara-negara Islam lainnya ya. Di Indonesia begini peraturannya, di negara Malaysia begini misalnya. Kalau Malaysia mungkin lebih ini ya, lebih mantap gitu ya. Atau mungkin yang negara-negara yang lain masih belum ya. Jadi kadang-kadang ada misalnya salah satu lembaga pemeriksa halal ya, itu lebih yakin dengan lembaga pemeriksa halal Indonesia misalnya LPPOM UI gitu ya dibandingkan lembaga pemeriksa halal negara-negara di luar, misalnya negara-negara Eropa apa negara mana gitu yang belum terlalu seketat kita gitu misalnya. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya tentang standar dan kriteria halal. Jadi produk halal adalah produk yang dinyatakan halal ya, pasti ya, yang dinamakan halal itu adalah dia sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam itu seperti apa? Pertama tadi dia binatang-binatang yang tertentu misalnya babi, darah, terus itu dari manusia, terus bangkai itu kan nggak boleh, hamar ataupun miras itu nggak boleh gitu ya. Ini ada sesuai dengan Undang-Undang JPH pasal 1 ayat 2 dan toib itu di situ adalah dia tidak baik ya, kalau bahasa gampangnya itu baik, tapi lebih dalam lagi adalah toib, nanti ada penjelasan lebih khusus, yaitu dia yang pasti adalah bermanfaat, tidak merusak tubuh dan tidak bagus bagi konsumsi kita ya. Sedangkan kata standar itu sendiri menurut PP nomor 102 tahun 2002 adalah spesifikasi teknis atau norma yang dibakukan termasuk cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan dan perkembangan tekniknya. Ini kamus kata standar itu sendiri ya berdasarkan PP nomor 102 tahun 2000 sorry. Sedangkan standar produk halal, nah berarti norma yang tadi ini sesuai dengan norma dan aturan teknis yang telah diberlakukan ya berdasarkan konsensus untuk menjamin kehalalan produk ya. Jadi ada kata standar, kita tambahkan kata produk halal. Jadi standarnya berdasarkan ketentuan produk kata halal itu sendiri ya. Oke. Jadi standar halal itu ada persyaratan halal ya. Terus ada kriteria halal, ada pedoman produksi halal dan metode pengujian halal ya. Jadi diambil dari mana sih standarisasi halal? Ya udah pasti harus diambil dari sumber utama primer acuan kita yaitu apa? Al-Qur'an dan hadis ya. Yang dituangkan nanti diturunkan lewat fatwa ulama gitu ya kan? Kita percayakan kepada ulama sebagai pewaris Nabi ya kan untuk membuat fatwa-fatwa tentang ketentuan produk-produk itu serta peraturan perundang-undangan jaminan produk halal dan peraturan perundangan lain terkait. Terus kriteria halal. Nah, kriteria halal itu apa? Patokannya baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif ya. Terus ada juga dengan pedoman produksi halal. Nah, ini acuannya yang dipakai nanti untuk
membuat produk halal, dan ada metode pengujian halalnya. Nanti diukur misalnya berapa sih kandungannya, kalau misalnya batas toleransi misalnya penggunaan etanol ataupun kadar alkohol dalam sebuah produk gitu ya, sehingga tetap dikatakan halal ya. Terus udah gitu bisa diuji, bisa diaudit, bisa diperiksa. Nah, itu ada metode pengujian halal ya. Oke, ini kriteria industri halal dari sisi bahannya, dari sisi produknya ya. Produknya, bahannya dan prosesnya harus sesuai syariat Islam, produknya tidak boleh ada yang dari bahan haram atau najis, tidak boleh terkontaminasi, tercampur bahan haram atau najis, baik dari selama produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi, penyajian, tidak terkontaminasi dan tercampur bahan haram atau najis. Ya, jadi detail nih, ya. Misalnya kayak pariwisata di kota-kota yang mungkin kita khawatir gitu kan. Kehalalannya misalnya ada di kota-kota tertentu, misalnya kalau top destination di Indonesia kan Bali ya, kita tahu Bali di sana mayoritasnya bukan Muslim ya, tapi kita berharap Bali bisa menjadi ramah Muslim ya. Jadi ada tempat-tempat yang bisa didatangi oleh Muslim dan bisa mereka mengkonsumsi makanan Muslim misalnya kayak gitu ya. Jadi dan itu harus tersertifikasi halal karena kita rentan khawatir karena di sana rentan kecampurnya antara dapur produksi makanan halal dan non halalnya. Ya, makanya mereka harus pakai sertifikasi halal untuk memastikannya, gitu ya. Ini ya, dari kriteria produksi halal itu mulai dari semua bahan halal, prosesnya, fasilitasnya, tidak ada kontaminasi, bangunannya terpisah, ya. Kalau mau memproduksi produk halal harus terpisah sama yang non halal. Terus sistem penyimpanan, distribusinya, transportasinya, lorinya ataupun kontainer kirim barang nggak boleh dicampur antara yang halal dan halal ya. Jadi apa sih konsep halal dan thayyiban itu? Nah ini nih, halal itu sesuai dengan syariat Islam, suci ya, halal ya, tidak dari bahan haram dan najis, tidak ada kontaminasi, tidak membahayakan kesehatan jiwa ya. Sedangkan thayyib itu harus baik, bersih, berkhasiat. Nah ini ya, berkhasiat ya. Jadi jangan misalnya kita minum air kopi gitu ya, minum kopi halal misalnya gitu ya, tapi kalau kita minumnya banyak-banyak kan bukannya jadi khasiat, malah apa, nggak bisa tidur ya, malah nggak bermanfaat ya, jadi seperti itu. Oke, ini ya aturan. Sekarang kita masuk ke tentang halal by design. Jadi halal by design itu apa ya? Halal by design itu jadi kita merencanakan ya, merancang nih, bukan sekedar hanya untuk tadi logo-logo saja, tapi memenuhi persyaratan produksi halal, maka harus ada panduan produksi halal yang melengkapi cara pembuatan baik atau good manufacturing product. Jadi halal itu harus dirancang, harus ditetapkan bersama, gitu ya. Panduan produksi halal ya. Jadi halal built into product ya, konsep dasarnya harus ada pendekatan sistematik dan ilmiah pengembangan produk halal diawali mulai dari perencanaan, pemilihan bahan, ya itu ya. Ini tidak hanya berlaku sama perusahaan, tapi semua ya, semua yang terlibat di dalam usaha industri halal ini ya. Jadi halal by design dan quality by design ini side by side, berdampingan. Kalau halal by design itu nanti konsepnya adalah good halal product ya, dan diawasi dengan sistem jaminan produk halal. Sedangkan quality by design ini yang konvensional nih, yaitu good manufacturing product. Nanti yang jadi patokan dalam hal ini untuk good manufacturing product adalah standar kualitas umum ya, sedangkan kalau good halal product atau sistem jaminan produk halal adalah standar halal. Nah, di sini nanti kita akan lakukan proses produksi halal berkualitas, outputnya adalah produk berkualitas yang pasti halalan dan thayyiban. Ya, jadi halal by design itu apa? Pendekatan sistematik dan ilmiah dalam merancang pengembangan suatu produk halal yang diawali dengan perencanaan, pemilihan, proses produksi, ya, dan penjaminan sampai menjamin sampai kita tidak ada keraguan ataupun ketakutan lagi dalam mengkonsumsi produk tersebut, ya. Halal by design suatu konsep pendekatan dalam merancang ya. Jadi ini halal by design beda dengan halal design tadi yang di awal Ibu singgung ya. Halal design itu hanya sekedar desainnya, logonya, tapi kalau ini by kita rancang halal itu, ya. Rancang menggambarkan kata halal. Halal design, kalau halal design
cuman logonya aja tulisan halal gitu, bukan, tapi apa artinya logonya saja tanpa ada konsep yang dibalik itu yang menguatkan tentang kehalalannya, ya. Oke, kalau quality by design, jadi ini semacam halal by design ini semacam membenchmark dari konsepnya Joseph M. Juran dengan quality by design tadi yang konvensionalnya, ya, seorang pakar kualitas terkenal. Jadi di sini Juran berkata quality must be built into the product. Jadi produk yang berkualitas sampai ada nanti total management quality kan, ada quality total TMQ itu yang terkenal ya. Sekarang ada quality quality by design yang Joseph M. Juran. Nah, ini halal by design ya. Kebayang ya ininya ya konsepnya, ada quality by design, ada halal by design. Jadi halal by design ini kita membenchmark dari quality by design tapi dari konsep pembahasannya dari sisi halalnya ya. Sedangkan QBD ini juga adopsi lagi dari FDA ya, Food and Drugs Association ya, yang ada di Amerika sana ya, yang kemudian oleh ICH untuk produk farmasi dengan aminosa ya. Oke, jadi adopsi QB untuk implementasi HDP ini nih, ya, mulai dari produk halal, targetnya seperti apa, dirancang, diidentifikasi, terus pengendalian ya. Oke, untuk apa sih halal by design ini? Ya ini. Apa sih kita ngapain sih perlu adanya rancangan tentang halal ini untuk apa? Untuk memperoleh produk halal yang sesuai standar halal dan syariat Islam ditandai dengan adanya sertifikat halal. Kapabilitas prosesnya juga meningkat, ya, adanya penjaminan kehalalan produk, efisiensi juga dalam pengembangan produk halal. Jadi nggak satu-satu tapi terkonsep dengan baik sehingga berjalannya serentak simultan terjadi efisiensi dan adanya peningkatan kehati-hatian dalam mengkaji akar masalah ya. Jadi lebih ilmiah ya. Jadi kalau orang ilmiah itu bekerjanya akan lebih efisien seperti itu. Ya, nah ini supaya tercapai halal by design ini harus ada tekad yang kuat, kejelasan profil kehalalan untuk target, desainnya juga dengan dan pengembangannya ada gitu ya, ada proses manufacturing, pengetahuannya, ya, pengawasan, ya. Nah, ini tahap implementasinya apa yang dilakukan dengan halal by design, pertama identifikasinya dulu, terus penetapan dan penerapan sistem jaminan produk halal, pengembangan produk halal, dan identifikasi hasil kritis, ya, sampai pemilihan penerapan strategi permohonan sertifikasi halal. Nah ini ya tahapan-tahapannya. Ini nanti dibahas, kalau dibahas satu-satu panjang ya. Waktunya tinggal berapa menit lagi nih, moderator? Halo? Moderator? Ibu dikasih waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi, Ibu. Ya udah. Oke, ya udah. Oke, pertama kita lihat dulu tadi apa namanya target produk halal ya. Ya, tadi ya. Jadi kita melihat dari konsep halal basic ini pertama dilihat dari targetnya. Target produk halal itu siapa ya? Target produk halal merupakan manifestasi niat untuk memproduksi produk halal sesuai syariat Islam dan juga memenuhi persyaratan kualitas, manfaatan, dan keamanan produk ya. Target-targetnya ini harus sesuai ya, produk halal ini sesuai dengan syariat Islam ya, itu sudah pasti ya. Dan satu lagi nih, harus ada kesesuaian dengan sistem jaminan produk halal SJPH. Nanti kita bahas apa itu SJPH dan satu lagi CPPB, cara pembuatan produk yang baik ya. Ini orang industri itu ngerti bahwa apa itu CPPB, apa itu SJPH ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang lulus dari ekonomi syariah masuk ke industri ya bisa lebih menguasai lagi nih ya konsep-konsep seperti ini dalam manufacturing ya. Tadi target produk halal ini dipengaruhi apa saja ya, macam-macam ya, bersamaan dipengaruhi oleh pengembangan produk halal itu sendiri, analisis titik kritis kehalalan, sistem manajemen halal maupun assessment atau penilaian risiko kehalalan ya. Nanti target halal itu akan pemilihan bahan dan ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke penerapan sistem jaminan produk halal SJPH ya, sistem jaminan produk halal. Jadi harapannya nanti
adanya sistem yang menaungi, sudah kalau sistem ekonomi syariah mungkin sudah familiar. Nah, sekarang sistem jaminan produk halal ya. Adanya sistem yang menaungi masyarakat ya, ataupun masyarakat khususnya di Indonesia yang bisa membuat masyarakat kita ini lebih tenang ya dalam menjalankan baik dari sisi produksi maupun konsumsi ya. Jadi sehingga adanya juga kesinambungan. Nah, dengan kalau sudah ada sistem berarti kan proses itu bisa berjalan terus menerus gitu ya. Sustain gitu ya. Berkesinambungan ya secara konsisten. Kalau adanya sistem, tanpa adanya sistem itu dia berjalan masing-masing sendiri-sendiri. Kalau adanya sistem akan mempermudah segalanya. Ya dia, karena apa? Karena terintegrasi, disusun, diterapkan, dipelihara, gitu kan ya? Seperti kayak tubuh kita ini, masya Allah ya, Allah memberikan kita sebuah sistem yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Makanya kalau kita mau kufur nikmat, istighfar ya. Coba bayangkan kalau kita dicabut aja satu sistem, apa yang mau yang kita kasih contoh? Misalnya satu sistem pendengaran. Sederhana misalnya rasanya ya, sistem pendengaran kita itu apa yang kita rasakan? Sangat tidak nyaman. Saya pernah bolak-balik ke THT itu sampai berkali-kali karena sakitnya ada nama penyakitnya itu otis, masalah penyakit ya, tergangguan terhadap telinga hingga keluar air terus menerus gitu kan. Itu aja sudah menderita rasanya, apalagi kalau sistem tubuh kita ini banyak yang berantakan gitu ya, seperti itu. Makanya bersyukurlah karena Allah sudah menciptakan tubuh kita dengan sistem yang terbaik ya. Begitu juga tadi nih, itu analogi saja untuk sebuah sistem ya. Sistem jaminan produk halal juga harus dibuat sistem yang berjalan dengan baik ya, dengan tadi halal by design itu ya. Mulai dari si SDM-nya, bahannya, prosesnya, fasilitasnya, prosedur produk ini harus berjalan bersama-sama dengan baik sehingga menjadi sebuah sistem yang baik ya. Nah, di sini ada peran BPJH yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, di bawah Kementerian Agama ya. Sudah ada sistem jaminan produk halal ya. Nah, ini dari keputusan BPJPH nomor 57 tahun 2021 baru ya, berarti ya. Sistem ini baru terjadi di tahun lalu ya, baru-baru ini diterbitkan. Oke, penerapan SPJPH ya, ini apa saja yang terkandung dalamnya adalah harus dilakukan oleh perusahaan industri, wajib ya membuat manual. Jadi harus dia punya peraturan atau manual atau cara pembuatan dengan yang mengacu pada sistem jaminan produk halal. Jadi nggak boleh perusahaan itu kalau dia nanti outputnya nanti mau mendapat sertifikat halal, dari awal rancangannya, manualnya harus mengacu sama sistem jaminan produk halal. Gitu, paham nggak? Ya. Jadi manual SPJPH ini merupakan pedoman penerapan SJPH di perusahaan dalam rangka ini ya. Jadi harus inline antara si perusahaan dengan sistem jaminan produk halal. Terus, nah ini kriteria sistem jaminan produk halal harus ada komitmen dan tanggung jawab ya. Jangan hanya sekedar mengikuti saja, tapi memang yakin dan berniat sungguh-sungguh untuk mengikutinya ya, komit ya. Kalau ada kesalahan memperbaiki gitu. Jangan pas lagi awal-awal saja dia ngikuti terus kesananya berubah di tengah-tengah tidak ngikutin lagi, nah nggak bisa ya. Oke, kriterianya dilihat dari bahan, proses, produk, dan pemantapan ya. Lanjut, pengembangan produk halal. Ini diawali dengan kajian berbagai karakteristik produk dan bahan yang akan digunakan ya. Apakah sifatnya fisik, kimia, biologi, dan seterusnya. Karakteristik produk harus sesuai dengan spesifikasi ya. Ini untuk karakter produk halal harus mengacu dengan kriteria produk halal ya. Mulai dari tadi dia harus aman gitu ya, halal dan thayyib sesuai dengan aturan syariat Islam ya. Halal li zatihi, halal dari sisi bahannya, halal li ghairihi, halal dari segi pencapaiannya, dicapainya juga dengan
halal ya. Nah, jadi sistem jaminan halal itu seperti apa sih? Nah, ini dia ya, mulai dari kebijakan halal, terus udah gitu ya, peraturan-peraturannya sudah didukung ya, terus ada tim pemeriksa halalnya, terus ada pelatihan untuk melakukan pemeriksaan halal ya, ada bahan-bahan yang halal, produk halal, fasilitasnya halal, semua ya mendukung semua sehingga menjadi sebuah satu sistem kesatuan sistem jaminan halal. Nah, ini kalau di breakdown ada 11 kriteria sistem jaminan halal untuk memastikan kehalalan semua bahan, fasilitas dan produk ya. Jadi mau dilihat dari sisi apapun kita tenang. Wah, bahannya udah halal, prosesnya halal, produknya halal, kebijakannya mendukung ya. Tim SDM-nya juga mendukung. Terus udah gitu undang-undangnya juga mendukung, ada auditnya dan seterusnya ya. Yang selanjutnya adalah analisis titik kritis kehalalan ya. Jadi dalam setiap produk halal ini pasti ada titik kritisnya ya. Nah, titik kritis itu di mana ya? Titik kritis itu bisa dari bahannya, bisa dari kemasannya, bisa dari prosesnya ya tadi ya, mulai sampai sampai hilir tadi ya. Berdasarkan standar dan kriteria produk halal, tahapan produksi yang kritis harus ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, jadi perlu ada analisis titik kritis kehalalan. Jadi di mata kuliah manajemen produk halal, mahasiswanya nggak ada di sini ya. Ini kita belajar nih di kelas ibu ya, di kelas saya diajarkan misalnya titik kritis untuk makanan dan minuman, titik kritis untuk produk yang dari nabati, produk yang dari hewani, produk yang dari mikroba, produk yang dari rekayasa genetika, itu diperiksa satu-satu di mana terjadi titik kritis kehalalannya ya. Jangan sampai terjadi penyimpangan yang fatal, yaitu memproduksi produk yang tidak halal. Maksudnya penyimpangan gimana? Ternyata ketika memproduksi mungkin bahan-bahannya halal ya, tapi bahan penolongnya yang nggak halal ya. Misalnya kayak vaksin misalnya untuk produksi obat ya, obat ataupun vaksin ya, ini sangat rentan sekali, memang agak sulit ya, karena masih menggunakan misalnya untuk contohnya kasus AstraZeneca ya, sebagai informasi mungkin kita sudah tahu AstraZeneca kan tidak halal sebetulnya ya, tapi kan karena kedaruratan MUI membolehkan memakai AstraZeneca karena ketika AstraZeneca itu ketika memotong virus yang hidup itu ya dari cawannya, dari tempatnya itu memakai bantuan enzim tripsin yang berasal dari babi. Nah, seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum Bu Reni. Ya, berapa menit lagi? Mohon maaf waktunya sudah habis, Bu. Oh, udah habis. Sebentar ya, saya tutup dulu dikit ya. Nah. Oke, titik kritisnya itu jadi harus diketahui ya, di mana kita harus berhati-hati terhadap kehalalan ya. Ini tentang penetapan bahan halal ya, bahan bakunya dari mana ya, apakah bahan baku, bahan olahan, bahan tanaman maupun penolongnya itu sudah ada di undang-undang yang memberikan pakemnya ya dalam membatasi seperti itu. Oke, fasilitas produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi transportasi itu semua harus diawasi dengan baik ya, sehingga menjadi sebuah rancangan tadi ya, halal by design itu ya, sesuai dengan yang diharapkan targetnya adalah itu tadi ya, penerapan GMP dan manual SGP, pengendalian bahan halal itu sampai targetnya adalah dapat memproduksi produk-produk yang halal ya, ada strateginya gitu kan ya, yang harus kita tahu ya, nanti mungkin materinya boleh dikasih ya ke peserta ya. Strategi apa untuk memproduksi barang-barang yang halal ya, sampai strategi menjamin ya. Jadi intinya apa? Halal by design itu adalah konsep yang diadopsi oleh Quality by Design yang merupakan suatu pendekatan untuk memproduksi bahan atau produk yang sesuai dengan syariah Islam. Jadi HBD ini halal built into product ya, mempunyai prinsip bahwa halal produk dapat dibangun ke dalam produk. Jadi halal itu bisa dimasukkan ke dalam produk. Konsep dasarnya adalah suatu pendekatan sistematik dan ilmiah untuk mengembangkan produk halal yang diawali dengan perencanaan, pemilihan bahan, penerapan, strategi produk halal, penjaminan yang berbasis sistem jaminan produk halal. Nah, keberhasilan konsep halal by design ini tergantung apa? Tekad, niat, dan upaya kita untuk menyukseskan bersama. Ya. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan.
Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Reni sudah memberikan materinya. Alhamdulillah teman-teman, materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, dan waktunya untuk membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Boleh nanya, moderator? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak moderator ya. Kalau dosen boleh nanya juga nih, saya ada pertanyaan. Saya pernah dengar label halal ini berawal di MUI ya, kemudian sekarang di Depak. Waktu masih di MUI, saya dengar ada masalah label halal produk Jerman ya, yang sekarang masih kesulitan ya, karena pihak yang bertanggung jawab untuk produk Jerman ini konon kabarnya tidak bisa lagi diakses, ya. Nggak tahu kemana masalahnya sehingga mereka memperpanjang kesulitan. Ya. Nah, kembali kepada prospek produk halal yang ada di Indonesia secara keseluruhan, ini menyangkut kepercayaan ya, orang banyak, khususnya publik atau masyarakat tentang label halal ini seberapa jauh bisa tadi ada komitmen tanggung jawab bisa dipertahankan ya, atau bahkan disosialisasi dengan tanpa ada masalah-masalah seperti itu ke depannya gitu. Karena ini sedikit banyak. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Pak Iqbal di chat ya. Kenapa orang Indonesia ini kok kelihatannya kurang gitu ya, kurang atensi gitu. Nah, ini juga bisa mengaruhi atensi orang banyak, khususnya kita umat Islam Indonesia, terhadap antusias untuk kita orientasi pada produk halal kalau ada masalah-masalah seperti itu, karena berita sekecil apapun sekarang sudah jadi konsumsi publik. Yang kedua, pertanyaan saya udah tulis di chat itu ya, rokok itu kan nggak masuk dalam saham syariah ya. Jadi mungkin sampai kapanpun rokok itu kalau mau dimasukkan ke kereta halal nggak akan bisa ya. Nah, jadi ini bagaimana prospeknya ke depan, tentu akan tidak ada rokok halal gitu kan. Saya kira itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Sofyan, ini saya kayaknya terpaksa harus matiin video ya, karena kalau saya nyalain suaranya. Iya, silakan. Ya, yang pertama tentang label halal dulu ya Pak ya tadi ya. Label halal di Indonesia yang terjadi perubahan ya. Kalau mau saya stop share. Saya lupa ini, bentar Pak. Cari dulu. Label halal di Indonesia kan sekarang katanya gambarnya kayak wayang gitu ya Pak ya. Label halal Indonesia yang berbau-bau Nusantara gitu kan ya, yang berbau-bau Nusantara. Jadi walaupun sudah dipikirkan ya sama tim BPJPH pastinya ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya di bawah Kemenak ya, bahwa label halal itu ya ada kata halalnya tapi bernuansa Nusantara ya, dan itu pastinya ya, perlu diketahui juga oleh audiens di sini adalah bahwa label halal di Indonesia sekarang yang baru itu ya sudah didiskusikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia. Sebentar ya, saya kasih lihat dulu gambar label halalnya. Yaitu jadi gini ya, dalam penetapan sertifikat halal ya tidak hanya BPJPH saja ya yang bertanggung jawab dalam hal ini, tapi di dalamnya pendaftaran awal adalah dilakukan ke BPJPH ya, tapi setelah itu BPJPH akan
mendelegasikan kepada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, perlu di clearkan di sini ya, lembaga pemeriksa halal ini adalah salah satunya siapa? LPPOM MUI. LPPOM. Jadi MUI punya lembaga pemeriksa halal, namanya LPPOM. Lembaga Pengkajian dan Pemeriksaan Obat dan Makanan, ya kan? Sebentar. Jadi LPPOM MUI adalah bagian dari MUI. Tapi itu adalah LPH. Sekarang di Indonesia itu sudah ada 9 LPH. Tidak hanya LPPOM MUI saja. Jadi ada lembaga pemeriksa halal yang lainnya. Nah, jadi kan selama ini logonya itu seolah-olah dikeluarkan oleh satu LPH gitu ya. Padahal kan naungan di atasnya adalah BPJPH gitu loh. Kan pendaftaran awalnya dilakukan ke BPJPH. Jadi apa? Untuk menyeragamkan logo halal yang diterbitkan nanti ya, setelah tetap ya. Jadi setelah diperiksa sama lembaga pemeriksa halal yang dipilih oleh siapa? Oleh BPJPH, LPH-nya nanti disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, gitu, ya. Tetap yang menentukan halal atau tidaknya tetap Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan salah kaprah nih, orang-orang disangkanya yang menentukan BPJPH, gitu. Tetap Majelis Ulama Indonesia, tapi yang menerbitkannya BPJPH. Nah, saya kasih lambangnya ya, bentar. Jadi jangan kita pikir MUI nggak berperan dalam penerbitan logo halal maupun nanti sertifikasi halal produk-produk di Indonesia berikutnya maupun produk-produk luar negeri yang mau mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH Indonesia juga dipantau maupun di dalam hal ini disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya share screen dulu ini ya lambangnya. Kelihatan mudah-mudahan ya. Ini ya, kita diskusi lagi berarti ya. Ini sempat alergi sama Bu Andi katanya jangan bahas-bahas ini nanti katanya. PKM. Ya, takut sensi ya. Tapi kalau menurut saya kenapa enggak ya, kita bahas lah ya. Jadi bagaimana sih kita dudukkan perkaranya ya. Jadi kita tetap harus objektif ya. Memang kalau dari sisi tulisan, kalau kita bandingkan nih ya, dibandingkan dengan tulisan-tulisan logo-logo halal di lembaga halal dunia, memang kita nggak ada nuansa Arabnya gitu ya. Ya kan hampir semua kalau dilihat tuh ini Brunei hampir mirip gitu ya, ungu juga ya. Kalau yang lain tuh nuansa Arabnya kental gitu ya. Huruf hijaiyahnya tuh terkesan kental. Kalau di kita memang ada istilahnya kaligrafi halal gitu ya. Unsur kaligrafinya mengedepankan unsur kaligrafi. Mungkin pertimbangannya supaya lebih eye catching gitu ya. Tapi ya memang ini saya juga sebetulnya agak sedikit kurang serk ya. Saya juga lebih sereknya kalau tulisannya halal aja sih gitu ya. Kenapa sih nggak tulisannya gitu? Tapi kalau kita lihat lagi, jangan kita berdebat di sisi ini ya. Tapi kita lebih kepada melihat seberapa berkomitmen pemerintah ya dalam hal ini menerapkan sistem jaminan produk halal dan menerapkan undang-undang ya, menjalankan undang-undang bagi penerapan konsep halal maupun implementasi halal di Indonesia itu sendiri. Itu yang lebih penting, substansinya yang lebih harus kita tekankan dibandingkan sekedar, walaupun tetap menurut saya itu juga jadi penting. Tapi kita perlu tahu bahwa logo halal yang ada di Indonesia ini pasti sudah ada konsultasi dengan MUI, nggak mungkin ujuk-ujuk keluar MUI-nya. Kan buktinya MUI diam kan, nggak ada respon kan, maksudnya artinya mereka sudah tahu ini sudah ada konsultasi terlebih dahulu dengan MUI.
Terus tadi pertanyaan Pak Sofyan tentang yang Jerman ya Pak ya? Ya. Ya. Ya itu tadi saya sampaikan lagi Pak. Salah satu faktor ya kan? Tadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan halal by design ini ya, adanya perbedaan-perbedaan kan tadi Pak. Adanya perbedaan-perbedaan dalam hal konsep halal di tiap-tiap negara ini. Sedangkan kita misalnya mengimport barang-barang dari Jerman, contoh kita import dari Jerman lebih kepada teknologi ya, seperti apa ya, kita import dari Jerman. Kayaknya lebih banyak ke teknologi ya. Kalau untuk produk makanan nggak terlalu banyak, tapi mungkin ada juga ya. Tapi kalau Indonesia import dari Jerman itu lebih banyak. Tapi barang-barang yang berteknologi itu tetap juga harus ada sertifikat halalnya loh. Jangan salah, kulkas ya, kulkas itu sekarang ada sertifikat halalnya loh. Kulkas dengan sertifikat halal ya, artinya apa? Karena bahan-bahan yang dibuat untuk kulkas itu ada unsur-unsur yang bisa mengandung ketidakhalalan, yang bisa mengkontaminasi, memapari langsung makanan atau minuman yang kita taruh di dalam kulkas. Jadi kulkas sekarang juga terbuat sertifikat halal ya. Jadi saya kurang mengikuti isu tadi ya Pak ya, isu yang tentang Jerman itu, tapi tadi bisa kita tarik bahwa adanya perbedaan-perbedaan konsep halal di lembaga-lembaga penjamin halal di Indonesia, di beberapa negara di dunia ini, itu yang menjadi salah satu kendala ya. Mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan oleh pemerintah kita ya. Misalnya pun ada kendala mudah-mudahan lebih kepada kendala teknis ya, bukan yang bersifatnya substansial seperti itu. Terus untuk pertanyaan Pak Iqbal tadi ya, sebentar saya lihat dulu, kira-kira kenapa orang Indonesia masih belum aware terhadap kehalalan produk yang akan dikonsumsi? Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa menurut kita semua di sini? Ya karena orang Indonesia terlalu santai menurut saya itu ya. Konsep mindset kita itu sudah dibuat dari awal ya, kita dari kecil itu diajarkan alon-alon asal kelakon ya kan. Saya tidak mengarah ke satu suku tertentu, tapi kita itu selalu berpikir tenang, Belanda masih jauh gitu kan. Kita itu tidak diajarkan untuk bersifat kritis, teliti, benar nggak? Apa saya aja yang ngerasa begitu? Tidak diajarkan disiplin, jauh dibandingkan negara-negara misalnya yang berkembang lainnya ya, negara-negara maju lainnya, atau dibandingkan Malaysia ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Malaysia juga kan, atau Singapura ya, bagaimana mereka tertib, bagaimana mereka tertata ya, termanage dengan rapi ya, itu karena sistemnya dibuat seperti itu. Malaysia itu kan Kuala Lumpur dalam hal ini, mungkin Pak Sofyan juga sering ke sana kan ya Pak ya. Itu adalah kota yang dibangun bukan kota yang kalau dibandingkan Jakarta itu udah lama banget gitu ya. Kota Kuala Lumpur itu kan baru-baru ini aja, abad ini tuh dia ada di dunia itu abad ini. Begitu juga Singapura ada di dunia itu abad ini, nggak lama ya. Tapi mereka begitu dibangun, begitu dibentuk, mereka tertata tertib dengan rapi dan semuanya tersistem gitu. Nah ini memang perlu top down dan bottom up kebijakannya. Top down-nya ya dari pemerintah harus manage masyarakat ini supaya lebih baik. Ya ini mudah-mudahan ya, ini kan step by step ya. Mulai dari kita isu-isu halal terus digaungkan ya. Nanti mungkin, oh ya alhamdulillah sekarang konsep sertifikat halal itu bukan sekedar, ini Pak Iqbal sebagai informasi, sertifikat halal itu bukan sekedar voluntary. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin memproduksi barang-barang yang ingin dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, bukan sekedar kemauan dia memproduksi dan mendapatkan sertifikat halal, bukan, tapi kewajiban. Jadi sudah sampai undang-undang pemerintah tadi di tahun 2014 itu sebetulnya dari tahun 2014 ya, mewajibkan
mandatorinya itu udah dari tahun 2014, tapi kan step by step. Baru sampai di tahun 2021 inilah ya dimantapkan dengan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dimantapkan lagi nanti dengan seluruh kesatuan sistem jaminan produk halal itu tadi. Makanya halal by design ini seperti apa nih? Mas, pemerintah kita benar-benar berupaya setengah mati sampai mati ya, sampai mati mengusahakan halal by design benar-benar terterapkan di Indonesia. Tadi dari top down-nya. Terus bagaimana dengan dari bottom up-nya? Kita nih mulai dari semua kita yang memahami tentang pentingnya halal bagi kehidupan kita ini. Bayangkan kalau kita mengkonsumsi barang-barang yang haram, apa yang terjadi sama kita? 40 hari doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak akan diijabah. Sekali saja kita menegak Shopee ya, Shopee dulu lagi heboh dulu berita Shopee ya, yang di Nusa Tenggara Timur tuh ya, enggak lah jauh ke Shopee kejauhan, kita nggak dapat Shopee di sini. Apa yang di sini di Indonesia yang dekat apa? Topi miring, topi miring ya, ataupun champagne lah yang kerenan dikit dong, jangan topi miring, champagne atau wine ya yang kerenan dikit gitu. Ya, itu dulu saya ingat loh waktu saya kecil tuh suka dapat parcel. Jadi parcel dari saudara saya orang kaya, dia ngasih parcel ke saya, ke keluarga kita. Di dalamnya itu ada champagne loh. Di dalamnya itu ada champagne. Saya baru gitu loh. Kalau sekarang baru ingat dulu itu berbagi champagne di parcel lebaran biasa ya, tapi sekarang enggak kan. Parcel lebaran lebih ke ini ya, lebih nggak tahu deh kalau di parcel yang lain ada atau enggak ya, tapi menurut saya kayaknya nggak ada lagi sekarang champagne ya. Seperti itu. Jadi semua kita di sini ya dari mulai keluarga, individu, keluarga, masyarakat semuanya sama-sama yuk kita melatih diri kita untuk tertib dengan mencermati produk-produk halal ya dan thayyib yang pasti ya, tertib ya. Jadi kalau beli apapun gitu ya, lihat dulu label halalnya ada atau enggak. Bu, masih susah Bu yang makanan-makanan tradisional bagaimana gitu ya, yang restorannya ataupun warung makannya belum ada label halalnya bagaimana. Nah, itu kita bertahap. Mudah-mudahan ke depan. Nah, ini mungkin bisa jadi action kita, amal kita nih. Kita mulai mengedukasi masyarakat. Mungkin bisa kita seperti yang diharapkan oleh Bu Waya ya. Kita ada pusat kajian halal dan juga ada semacam membina masyarakat khususnya UMKM yang terdekat lah, misalnya yang terdekat dari Perbanas nih ya, UMKM terdekat dari Perbanas tuh kita pakai target dalam waktu sekian, misalnya dalam setahun kita bisa mengedukasi dan berhasil sampai mereka punya sertifikat halal berapa UMKM yang tersertifikat halal. Kan kalau udah tersertifikat halal gitu ya, target kita adalah sertifikat halalnya itu gitu ya. Terus gimana Pak Iqbal, ada yang mau disanggah atau bagaimana? Penjelasannya cukup atau bagaimana? Pak Iqbal masih di sini atau enggak? Atau Pak Sofyan mungkin ada yang mau ditambahin? Cukup bagus Bu. Jelas. Ya. Oke. Ya, tentang pabrik rokok, Pak. Satu lagi tentang pabrik rokok. Ya, saya sama setuju banget, Pak. Itu pabrik rokok, ya, itu sudah pasti dia kan tidak masuk dalam saham syariah ya. Nah, tapi kan kalau klaimnya orang-orang yang berkecimpung di industri rokok, ini adalah perusahaan yang merekrut atau menggunakan tenaga kerja di Indonesia sekian juta orang gitu ya. Berapa banyak orang yang mengandalkan kehidupan nafkahnya itu dari industri rokok ini gitu ya. Jadi dan pasti memang juga tidak akan dapat sertifikat halal Pak. Nggak bakal karena dia kan termasuk dalam kriteria produk yang tidak ada manfaatnya. Manfaatnya apa merokok itu? Kan tidak thayyib tadi.
Mudorot. Salah satu kriteria itu halal thayyiban adalah harus ada manfaatnya. Apa kita manfaat merokok? Supaya Nggak ada. kalau nggak ngerokok, kayaknya kata orang yang ngerokok ya, kalau saya ngobrol sama orang yang merokok, kayaknya asem mulutnya. Ya. Jadi kalau ngerokok tuh sepertinya otaknya itu Jalan. Macet. sesuatu di mulutnya sehingga dia standby, alert kalau in English tuh ya, alert, terjaga gitu. Jadi kalau kita ngerokok tuh kita tuh selain dengan merokok itu lebih mudah bergaul katanya ya. Kalau kita merokok itu kan gampang cair ngobrol sama orang-orang. Padahal kan itu kan hanya sebuah ekskuse yang diada-adakan gitu ya. Gak ngerokok pun sebetulnya bisa kok, gimana kita aja pembawaannya kepada orang-orang di sekitar kita gitu kan ya. Jadi itu bagaimana kita membawa. Jadi saya setuju kan, dan saya juga pernah dengar, saya pernah ikut pelatihan di LPPOM MUI ya tentang pembahasan rokok ini juga. Sampai kapanpun rokok tidak pernah akan dapat sertifikat halal karena dia adalah barang malah yang mafsadah ya. Dia merusak sebetulnya kan lama-lama. Padahal yang lucunya sudah ada tulisan rokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru, impoten, apalagi jantung ya, walaupun ditulis segede gaban deh istilahnya ya, ataupun sebesar apa mau semua Sinyal. Ya, sinyal Ibu Reni ya. Sinyalnya. Terlempar kali ya? Mungkin kita tunggu terlebih dahulu ya untuk Bu Reni join lagi. Terlempar. Paketnya habis kali jangan Bu Reni. Saya pakai HP ini, tadi error nih laptopnya ini seperti yang saya sampaikan. Alhamdulillah materinya udah selesai ya, tinggal tanya jawab. Ya monggo gimana? Ada yang mau menambahkan lagi atau mau bertanya silakan. Tapi saya menambahkan nih Bu Reni nih. Ya, saya pernah tuh dengar pernah seorang Habib saya tanya, Habib, rokok itu sebenarnya halal apa haram sih? Saya bilang gitu kan. Kata Habib, halal buat saya, haram buat kalian kan ya. Karena dia merokok. agak berbeda. Iya betul juga ya, ini yang sedihkan itu ya. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ulama yang ada di daerah-daerah tertentu ya. Saya pernah mendengar itu ya, ulama-ulama misalnya di wilayah-wilayah tertentu tuh yang punya banyak pesantren-pesantren itu salah satu upetinya kepada mereka adalah berselop-selop bungkus rokok gitu, bukan bungkus lagi, berselop-selop rokok, berselop-selop loh.
Itu salah satu pentingnya astagfirullahaladzim ya. Karena kan mereka adalah kudwah ya, termasuk ditiru sama anak-anak pesantren itu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi susah juga berdebat sama orang yang sudah main di rokok gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita tercerahkan lah ya, jangan sampai kita spending money kita untuk sesuatu yang ada alokasi yang lebih bermanfaat dibandingkan itu gitu. Itu rasa ya. Jadi halal bagi Bapak, tapi nanti di akhiratnya halal bagi hasilnya itu ya. Tapi halal buat saya, halal buat kalian gitu. Haram gitu. Haram buat kalian. Iya. Kalau boleh nambahin, saya juga ngaji Habib. Ya nggak sering-sering sih ngaji Habib, tapi itu hadiahnya atau mungkin ikram ke Habibnya tuh rokok 2 slop gitu. Di Samsul aja. Tapi nggak sering-sering, kalau sering-sering bangkrut juga gitu. Iya, itu. Jadi dan ini juga termasuknya saya rasa ada kebijakan yang baik juga dari pemerintah ya, dengan menaikkan cukai rokok ya. Dibandingkan zaman dulu kan rokok sangat murah ya. Sekarang kan rokok termasuk produk yang mahal ya menurut saya ya. Satu bungkus rokok kalau saya nggak salah itu misalnya, boleh dikoreksi ya berapa, kalau nggak salah yang mild ya, Sampurna mild yang isi 12 itu bisa seharga 20.000. Sedangkan itu kan misalnya sehari aja ngerokok 1 bungkus 20.000 ya. Padahal 20.000 itu kalau dikali 30 600.000. 600.000 itu udah bisa dialokasikan untuk bayar sekolah si anak, beli buku, misalnya kalau dia pun enggak, ini nggak ganggu uang makan saya kok gitu ya. Tapi mengganggu untuk pengeluaran primer lainnya gitu lah. Jadi itu yang harus disadarkan ya. Seperti itu. Agak susah juga ya saya bicara seperti ini karena anggota keluarga saya juga masih ada yang merokok gitu, dan dia kalau dinasehati susah. Dia berhentinya pas lagi terkena COVID. Pas lagi terkena COVID dia berhenti merokok. COVID-nya selesai, dia ngerokok lagi ya, karena masih tadi itu benar mindset yang susah dirubah ya. Ya. Pak Prodi punya doanya tuh Bu, Pak Prodi, Pak Sofian tuh punya doanya. Doa berarti mustajab dia. Apa itu doanya, Pak? Bisa dicat nanti ke Pak Sofian. Gimana? Oke, siang lain boleh ada pertanyaan lagi tentang halal by design ini? Sudah paham atau masih bingung tentang halal by design ini? Atau boleh pertanyaannya seputar tentang halal aja juga nggak apa-apa. Nggak mesti tentang tadi by design-nya mungkin ya, tapi tentang konsep halal itu sendiri juga boleh. Dipersilakan, mahasiswa. Baiklah, karena waktu sesi tanya jawab sudah berakhir, Bu. Selesai. Ya, ya. Ibu belum foto nih ya. Fotonya berarti sini aja ya, putih aja deh ya. Di HP aja ya. Susah nih, laptopnya nggak nyambung lagi nih. Iya. Nggak apa-apa ya, nggak ada backgroundnya putih aja ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Jadi saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Halal by design adalah suatu konsep yang diadopsi dari quality by design, merupakan suatu pendekatan untuk memproduksi bahan atau produk halal yang sesuai dengan syariah Islam. Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk beragam Islam terbesar di dunia, 87,2% Muslim dari 268 juta penduduk NKRI, dan sekitar 13% dari populasi Islam di dunia. Produk halal banyak dibutuhkan konsumen Muslim, tetapi industri halal masih kurang berkembang. Dan Indonesia hanya menempati ranking kelima, yang mana masih jauh dibandingkan negara Malaysia yang menempati urutan pertama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada sore hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Ibu Reni Fitriana Kaban, SPMSI, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua.
Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Untuk Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya Amira pamit undur diri untuk mohon dimaafkan atas semua kekurangan saya. Karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih dan acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih Amira. Sama-sama Ibu Reni. Terima kasih untuk Ibu Reni dan Amira Syafiq. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Perbanas Friday Talk pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita melakukan sesi foto bersama dan penyerahan sertifikat kepada Ibu Reni Fitriana Kaban selaku pembicara pada webinar series keempat hari ini. Silakan untuk host dipandu. Baik. Baik, mari. Pertama saya akan mendokumentasikan Bu Reni dan sertifikatnya terlebih dahulu. Sudah, lalu kita akan sesi foto bersama. Mari yang belum menyalakan kamera untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Saya mulai ya, dari slide 1. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah, telah terlaksananya acara webinar series keempat dengan tema Halal by Design. Saya selaku MC memohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih banyak juga atas partisipasi dan antusias para peserta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan ya. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Bu Prames, Pak Iqbal. Ya, terima kasih. MC, moderator, dan seluruh mahasiswa semuanya. Selamat berpuasa, Ramadan Karim.